alhamdulillah hari ini saya closing Bu Ina, seperti itu teman-teman. Ya, jadi meskipun belum nyampe ke orangnya, kita sudah berdoa dulu seperti itu. Dan alhamdulillah kebanyakan seperti itu teman-teman terjadi. Nah, teman-teman pasti pernah goal setting ya teman ya. Kita diajak bermimpi, betul ya? Bikin mimpi, mimpi kita apa? Goal kita apa? Ya, goal setting. Nah, dalam goal setting kan kita kenal apa? Ask, believe, receive ya teman ya. Jadi kita diajak untuk apa? Bikin goal, minta apa? Nulis goal kita apa? Keinginan kita apa? Ya kita minta teman-teman. Kita minta teman ya. Minta ya apa? Nah ini dalam Al-Quran juga ada kan? Jika kalian minta, maka akan dikabulkan teman-teman. Nah teman yakin ya teman ya. Yakin. Berdoalah. Nah ini dalam hadis ya. Dan terima teman-teman. Jadi bersyukur keras teman ya. Jangan hanya bekerja keras. Ibadah itu penting teman ya. Nah sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan mendapatkan nikmat kepadamu. Nah ini teman, konsep 55-30 ada yang tahu? Sudah tahu ya? Belum ya? Nah ini saya kok yang pas di bisnis prudential teman. Konsep 55-30 versus 30-55. Kalau 30-55 ini pegawai teman-teman. Jadi umumnya pegawai kan umur 25 kerja, betul ya teman ya? 25 sampai 55. Berarti kan 30 tahun mereka kerja. Bekerja usia 55 pensiun. Akhirnya apa teman-teman? Nah, bekerja kemudian apa? Pensiun teman-teman usia 55 ya. Dapat pesangon biasanya ya teman ya. Dapat pesangon berapa? Usia 55. Nah pekerja itu umurnya sampai berapa tahun gitu ya? Kalau sampai 60 tahun ya mungkin cukup ya. Jadi 30 tahun bekerja, 5 tahun menikmati hasil pensiun. Nah, mohon maaf kalau misalnya pas panjang umur dana pesangonnya itu habis, bagaimana dengan 5 tahun berikutnya? Dan kebanyakan orang sih ini ya bergantung pada anak gitu ya. Kadang harus terus bekerja juga seperti itu. Jadi kita misalnya kalau ngasih edukasi kepada masyarakat untuk ambil asuransi, ya bagus ya teman. Kita pun juga sama teman. Kalau misalnya bekerja ya harus apa teman-teman? Menyiapkan juga teman ya. Nah, versus bisnis teman ya. Kayak kita ini teman ya. Jadi di Prudential teman-teman, kita 5 tahun bina bisnis loh teman-teman ya. Bina bisnis, bina bangun fondasi teman ya. Jadi pastikan sebelum 5 tahun yuk AD teman-teman. Kalau saya pribadi genap kemarin 5 tahun, alhamdulillah sudah AD teman-teman ya. Jadi saya Juli 2012. Oh ya pas ada mid-year promotion waktu itu ya. Juli 2017 saya alhamdulillah sudah AD teman ya. Ya pas lah seperti ini 5 tahun genap teman ya. Dan akhirnya apa? 5 tahun berikutnya kita di Prudential ya mengembangkan tim, rekrut, bantu mereka untuk promosi, untuk jadi leader ya, untuk sukses juga seperti kita gitu ya. Dan akhirnya apa teman? 30 tahun ke depan kita tinggal menikmati loh pasif income. Kayak Pak Kandu seperti itu. Kalau Pak Kandu hari ini datang Power Day, berarti luar biasa loh teman ya. Ini beliau ini demi apa? Demi kita semua loh teman-teman. Boleh tepuk tangan buat Pak Kandu teman-teman ya. Saya owner kita semua tahu ya. Mereka kalau misalnya ya nggak ikut acara ini, santai-santai jalan-jalan ke luar negeri, mereka terima income terus teman-teman. Ya, kayak leader saya itu Pak Paulus, nggak tahu owner saya, leader saya aja kapan hari saya ditunjukkan income-nya berapa? 250 juta. Padahal kalau saya lihat ya komisinya dia dari closing-nya dia paling ya nggak sampai 30 juta teman-teman. Nah yang sisanya itu apa? Royalti gitu ya, passive income. Makanya beliau ini kemarin baru pulang ya, semenjak puasaan sampai baru kemarin lusa baru pulang Indonesia. Gak tahu misalnya 2 bulan di luar negeri itu ngapain ya, menikmati hidup ya sudah, itu passive income. Sama kayak kita dulu dong ya, sama kayak kita nanti, kita bisa menikmati passive income. Nah tapi kayak misalnya kayak owner kita kadang masih membantu kita untuk edukasi, ngasih training, itu berarti mereka memang care sama kita loh teman-teman. Ya. Nah ini, kalau bisnis Prudential 5 tahun bina bisnis, 5 tahun berikutnya kita
mengembangkan bisnis ya, memperkuat jaringan. 30 tahun kita bisa menikmati passive income gitu. Nah ini kalau dulu teman saya kalau misalnya masih kerja di bank teman ya, saya terakhir di bank 2013 gaji 2,7. Nah ini saya kasih estimasi teman ya, kalau misalnya di bank gaji naik gaji naik 12%. Nah ini teman 2014 3,1, 2019 ya mungkin ya gaji mereka ya cuma 5,6 juta loh teman-teman. Nah ini estimasi kenaikan gaji 12%. Padahal kenaikan gaji berapa? Mungkin 10 ya, 10%. Ini tak naikin dikit loh. Gaji mereka mungkin segini ya. Nah alhamdulillah saya waktu itu memutuskan resign dari bank dan join bisnis Prudential. Itu keputusan yang tepat teman-teman ya. Termasuk teman-teman, tapi teman-teman harus action ya. Dan kalau saya pribadi alhamdulillah ya, saat ini ya income saya ya mungkin kalau 5-6 kalinya teman ya itu. Ini ya, ini saya tunjuk nggak apa-apa ya, jangan difoto ya. Nah kayak ini dari PD ya. Dan lumayan lah 47 juta. Ya rata-rata 40 juta lah sebulan. Ya memang belum besar dibandingkan Johnny Jensen apa Pak Kando, tapi ini bagi saya sudah alhamdulillah teman-teman ya. Nah, jadi ya teman-teman, CPS saya ini bulan Maret, April, Mei, Juni kemarin seperti itu ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah keputusan saya waktu itu di Prudential tepat teman-teman ya. Dan inilah bisnis teman-teman. Jadi ada quote ini dari salah satu GE owner ya. Waktu itu sharing di kantor kita, dia bilang gini, bisnis itu teman-teman, ketika passive income lebih besar dari active income kita teman-teman. Ya, betul nggak teman-teman? Kalau misalnya active income kita yang besar ya, berarti kita masih active income, betul ya. Tapi kalau passive income kita, jadi kita mesti santai-santai dapat income, ya itulah bisnis teman-teman. Kayak pemilik restoran, pemilik franchise ya, kayak misalnya McD teman-teman ya. Teman-teman pernah lihat gak ownernya McD di sana? Enggak kan? Dia di rumah-rumah bisnis jalan ya sudah, tinggal terima income seperti itu. Nah sama di Prudential teman-teman. Makanya teman-teman harus apa? Rekrut juga teman-teman. Bantu rekrutan untuk sukses. Dan alhamdulillah masih dari income saya itu teman-teman, itu besar mana teman-teman? Besar di royalti rekrut. Selling income sama bisnis income, saya lebih besar bisnis income. Selling income saya jujur teman-teman ya, saya sejak memang 3 tahun terakhir ini ya, 2 tahun terakhir ya jarang prospek teman-teman. Tapi tetap kerja ya, kerja apa? Rekrut, binating juga teman-teman ya. Bukan yang santai-santai gitu ya, tapi tetap kerja ya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, closingnya tetap ada. Jadi tiap tahun ya diusahakan di atas 100 juta. Supaya apa? 100 juta api. Supaya dapat bonus produksi, betul ya teman-teman ya. Itu tetap. Tapi kalau teman-teman ya target jangan tiru saya. Masih yang positif ambil, yang negatif jangan ya. Kalau yang 100 juta api itu jangan ditiru ya. Teman-teman target start club ya, 400 juta api. Tetap rekrut juga. Nah, kalau saya alhamdulillah teman ya, ini contoh statement komisi ya. Loh, komisi 300 seminggu ya. Kalau bulan Mei kemarin kan 5 minggu ya kita komisian ya, 5 kali ya. Kalau Juni ini lumayan 3 kali teman-teman ya. Makanya gede yang terakhir kemarin ya itu. Jadi komisi 700. Ini yang 30 Juni. Komisi 700 overhead 21 juta loh teman-teman. Lumayan enggak? Lumayan kan? Lumayan teman-teman. Inilah bisnis teman-teman ya. Nah, teman-teman, mau nggak teman-teman? Mau ya? Kalau mau teman-teman, ayo jadi AAD. Di sini yang calon AAD boleh angkat tangan? Yang belum leader boleh angkat tangan? Nah, ayo jadi AAD ya. Ya, siap jadi AAD? Siap. Ya, jadi AAD teman-teman, jadi leader. Saya dulu ya teman ya, waktu agent, saya pengen cepet-cepet jadi leader. Kenapa? Ya tadi royalti teman-teman. Saya waktu itu karena saya kan matematika lumayan teman ya. Jadi waktu itu saya rekrut agent saya waktu itu closing yang 350 juta api itu kan kelihatan teman-teman, dia komisinya berapa waktu ya? Hampir 10 juta. Ya. Hampir 10 juta
saya perekrutnya cuma dapat 10%. Ya, waktu itu masih 10%, sekarang 6,7% lah ya. 6,7%. Nah, leader saya dapat berapa? Kalau sekarang ya, kita dapat 6,7%, tapi leader kita, AD, dapat berapa? 110% loh. Makanya enak kan jadi leader ya. Makanya teman-teman aja jadi leader. Makanya waktu itu saya juga, wah, ini aku harus cepat-cepat jadi leader. Kalau sekarang AD, cepat-cepat jadi AD. Supaya apa? Kita juga merasakan overriding-nya juga teman-teman. Ya. Kenapa kita jadi AAD teman-teman ya? Nah ini teman-teman, keumuman AAD, tuh titik aman pertama teman-teman. Tapi kalau sekarang, kalau dulu titik aman pertama istilahnya kita nggak selling dulu nggak masalah. Kita masukkan ke push itu ya. Kemudian apa? Bisnis semuanya dimulai dari sini. Overriding dari tim 75%. Ya, 45 tahun pertama, 30 tahun kedua. Plus itu loh, dari omset kita pribadi loh, juga dapat overriding loh. Kalau agent closing sendiri, ya komisi cuma 30% ya. Tapi kalau AAD closing sendiri dapat 30% plus 75% dari 30%. 21% ya. 22,5% loh. Ya. Itu loh dapat 22,5% loh dari produksi. Ya. Kemudian penghargaan naik panggung promosi. MWLC, ILC, PLC tahun ini ya namanya ya. Training leader, training khusus leader. Nah, waktu itu kita PPM. Sekarang ada PMDP, PLDP seperti itu ya. Nah, bisa sharing diundang jadi speaker seperti saat ini teman ya. Saya saat ini ya. Saya waktu itu jujur ya, mungkin teman-teman juga pastilah pengen ya. Karena waktu itu saya kalau M3 kayak Power Day seperti ini duduk lihat speaker, wah pengen ya saya nanti juga maju seperti itu, sharing berbagi kisah perjalanan saya. Pasti teman-teman pengen ya? Pengen ya? Inilah bisa meeting leader, makan-makan bareng leader, acara leader ya. Start Club, nah ini Start Club teman-teman. Start Club kalau agent kan untuk harus capai produksi pribadi. Kalau leader bisa loh, meskipun produksi kecil, nggak capai Start Club misalnya 100 juta api, tapi timnya omset capai, kita bisa loh dapat Start Club. Enak nggak? Enak loh kalau leader ya. Nama kita terdaftar di Prudential Pusat di Inggris. Kalau agent mohon maaf, nah kalian belum terdaftar, dicari di googling nggak bakal ada. Tapi kalau nama sudah leader, nama kita sudah terdaftar di Inggris ya. Kemudian Bang, konteks khusus leader, tahap menuju AD teman-teman ya, bisa diwariskan dan lain banyak keuntungan kita sebagai leader. Ya, kayak kontes-kontes ini kan banyak presentasi kontes ya, cash booster. Nah, cash booster teman-teman dapat, leader pun juga dapat teman-teman. Kontes rekrut. Nah, banyak keuntungan kita sebagai leader. Ini enggak penting ya. Nah, ini tim saya ya dari berbagai background teman-teman ya. Rekrut ya dari seorang saya yang istilahnya biasa-biasa aja ya juga bisa rekrut. Nah, yang ada sharing seperti ini saya dengar, oh speakernya backgroundnya apa? Perawat. Ya sudah, teman saya yang perawat siapa ya? Mau tak rekrut juga gitu. Ada kepikiran seperti itu. Teman saya yang istilahnya dokter siapa ya? Mau tak rekrut ya, pakai namanya kayak ini. Saya kan backgroundnya bank. Nah teman-teman kalau misalnya punya teman bank, coba hubungi. Kemarin loh ada di kantorku sharing, dia backgroundnya bank loh, sekarang juga sukses. Nah kayak gitu, saya dulu istilah kita itu kayak apa ya, kayak mak comblang. Kerja kita serius kayak mak comblang loh, tapi kita bisa dapat income seperti itu ya. Nah ini kali ini sudah grup ya, ini sudah promosi ya. Ini sudah AD, AAD, Pink Rosy dan itu ya. Kali ini belum promosi AAD, kemarin film presidensi artinya apa? Masih AM ya. Nah kalau ini direct saya yang apa? Tahun ini ya. Dan luar biasa tahun ini juga saya ada agent teman ya. Per Mei kemarin sudah capai loh MDRT. Luar biasa ya. Nah, beliau ada di belakang sana, boleh tepuk tangan teman-teman. Ini ya apa? Tanda tutup mana tanda fotonya? Oh yang atas dia itu.
Alhamdulillah beliau sampai happy hati. Nah ini teman ya, ini kalau kita sudah AD, kita nanti ada dapat form ini teman-teman, form suksesi namanya. Jadi apa? Bisnis kita bisa diwariskan teman-teman. Ya ini kemarin saya foto, saya main buat motivasi teman-teman ya. Kita ada form suksesi loh. Kita bisa tunjuk 2 ahli waris kita. Jadi mohon maaf kalau misalnya terjadi resiko ya, entah itu meninggal dunia atau sakit kritis ya, bisa loh keluarga kita yang kita tunjuk bisa menggantikan posisi kita sebagai AD itu ya. Jadi kayak misalnya kayak leader saya Pak Paulus ya, oh janganlah orang lain ya, misalnya lain leader Prudential income-nya 300 juta atau income-nya sama kayak Pak Paulus yang 250 juta, kan yang sisanya pasti income ya, yang 200 jutaannya itu. Nah itu ketika misalnya leader ini misalnya mohon maaf meninggal dunia, anaknya bisa menggantikan posisinya untuk terima royaltinya itu. Ya, berarti apa? Bisnis kita benar-benar luar biasa. Saya dapat ini langsung waktu itu, luar biasa ya bisnis ini. Seperti itu. Nah ini ya, ini saya foto ya, ini mobilnya leader saya teman ya. Saya foto, saya kasih caption. Jika kamu ingin tahu masa depan karirmu seperti apa, ini saya biasa kasih buat posting ya teman ya. Posting bukan nyindir ya, tapi memotivasi teman-teman saya yang masih kerja teman-teman. Jika kamu ingin tahu masa depan karirmu seperti apa, 10 tahun lagi seperti apa, maka lihatlah seniormu yang bekerja 10 tahun lebih dulu. Iya Dinyo, seniorku ya kayak gini gitu. Nah iya bro, makanya ayo seperti itu. Nah kemarin saya juga baru rekrut teman saya Bang Musik, saya rekrut 2 tahun lalu. Dia direkrut juga adik senior di kenalan tetangganya dia, tapi belum mau. Dan kemarin akhirnya menyerahkan diri teman-teman. Padahal apa teman-teman? Dia tahun lalu dia bagian dulu sih, atau kredit ya. Target tahun lalu penjualan 1 bulan itu target 30 aplikasi disetujui loh. Bukan aplikasi pengajuan tapi aplikasi disetujui, dia capai loh teman-teman. Tiap bulan 30. Makanya kalau capai kan dia ada insentif, dia lumayan. Tapi tahun lalu capai dan capai terus, akhirnya tahun ini apa teman-teman? Naik loh targetnya. Naik jadi berapa teman-teman? Tapi naik mungkin 40 targetnya atau 35. Ternyata naik 2 kali lipat 60. Aku susah Din, aku akhirnya kemarin kontak saya, Din aku boleh ketemu, aku pengen tanya kerjaanmu. Nah itu teman-teman, akhirnya baik ketemu, saya jelasin dan disitu saya korek-korek ternyata targetnya naik 2 kali lipat. Nah aku jujur ya, kendala ekonomi diri, loh kok bisa ya? Jadi tadi, kalau dulu aku tahun lalu aku dapat insentif, kalau sekarang ya gaji pokok aja, gaji pokok bank berapa, ya kan? Untuk lifestyle-nya pegawai bank, itu kan mereka yang banyak lah ya, seperti itu. Cicilan mobilnya aja berapa? Nggak cukup, seperti itu. Ini rekrut perlu nggak teman-teman? Bentar kok. Kita sampai jam berapa ya saya? Sampai jam 3:30. Enggak, ini auto rekrut dikit aja kok teman-teman. Maksudnya saya rekrutnya simple loh teman-teman. Ini kalau saya rekrut ya masih kebanyakan backgroundnya sih pegawai teman-teman ya. Pemilik usaha itu mungkin beberapa aja, tapi kalau saya rekrut misalnya pegawai itu sangat gampang teman-teman. Simple ya. Nah ini teman-teman coba evaluasi juga ya, mesti analisa kelebihan dan kekurangan teman-teman ya. Kelebihan teman-teman apa, kemudian kelemahan teman-teman apa, kemudian opportunity yang sekarang ada itu apa gitu ya. Terus ancamannya apa itu kan ya, kalau kompetitor apa. Tapi dari semua ini, dari misalnya kelemahan teman-teman dan ancaman itu bisa loh jadi power seperti itu. Nah, recruiting ya. Nah, teman-teman, tahap rekrut sama dengan tahap selling teman-teman. Jadi ketika rekrut teman-teman juga harus ada apa teman-teman? Kayak mungkin prospecting juga ya, ngelis siapa-siapa yang mau teman-teman mau rekrut. Jadi misalnya dari tetangga, teman kerja lama dulu seperti itu. Teman-teman harus catat juga siapa yang mau direkrut biar nggak asal jalan nggak tahu arah gitu teman-teman. Tapi tetap di list kayak rekrut, kemudian approaching lagi, pendekatan lagi, jangan ujuk-ujuk ini loh
prudensial seperti itu. Tapi tetap gali dulu, oh orang ini habis naik jabatan. Teman-teman jangan rekrut, dulu. Wah kalau naik jabatan gajiku mah habis naik. Nah teman-teman closing aja, closing jadi nasabah dulu. Karena apa? Dia mentalnya lagi happy dengan kerjaannya. Teman kalau rekrut ya mental kebanyakan itu ya. Tapi dia kalau misalnya lagi apa? Oh aku ini aku malas, aku ambil seniorku, ambil atasanku, padahal kerjaku sudah bagus, tapi dia lebih milih temanku itu. Nah itu bisa teman-teman masukin rekrut. Ini loh lumayan loh, akhirnya ya masuk gitu ya. Nah teman-teman rekrut aja teman-teman. Rekrut nanti akan menemukan teman-teman. Menemukan apa? Menemukan start. Jangan membentuk. Karena apa? Yang berbobot akan bertahan, yang tidak berbobot akan jatuh ke bawah saringan. Bener loh teman-teman. Saya ada waktu itu ya teman di bank Jatim lah, tak sebut ya. Bagus teman-teman, dia secara latar belakang keluarga itu ekonominya sangat bagus, dan dia di sana top satunya loh Jawa Timur, top satunya lending ya AO ya, top satunya Jawa Timur. Nah berarti kan dia nasabahnya banyak dan bisa lah ditawari untuk cover kreditnya itu ya. Tapi ternyata apa teman-teman? Dia malah kasih referensi temannya. Jadi dia temannya lagi saya rekrut, malah saya lihat temannya ya oke lah, lumayan saya dapat tambahan agent background perbankan gitu ya. Akhirnya apa? Dia juga ini join, akhirnya apa? Dia join juga, gitu ya. Dua-duanya join. Ya ekspektasi saya malah yang si L ini, ini ya istrinya juga di BCA, ya. Akhirnya apa teman-teman? Ekspektasi, tapi malah gak jalan. Malah yang si referensinya dia malah jalan, sekarang jadi AAD saya, itu teman-teman. Itu kadang kita itu nggak bisa ini ya. Saya rekrut ini loh, direktur pabrik. Nah, lumayan karena kemarin rekrut supervisor pabrik closing lumayan kan ya waktu itu ya. Nah ini rekrut pabrik lain, direkturnya saya rekrut. Malah gak ada waktu. Sering lembur, Sabtu pun lembur juga. Minggu kan libur, nggak bisa diganggu-gugat hari keluarga. Gimana mau closing ya kan? Ya closing cuma 1-2 terus pasif ya sudah gitu ya. Itu. Jadi teman-teman ya rekrut aja. Yang penting apa teman-teman? Attitude dia baik. Gitu ya. Attitude baik. Ya minim kalau saya sekarang juga selain attitude juga penampilan itu juga ini ya. Saya penampilan keren terus attitude baik. Ya sudah saya ajak join Prudential. Ya. Nah, siapa yang direkrut? Orang yang tahu susahnya cari duit. Nah kalau bisa sih orang yang sudah bekerja teman-teman ya. Kalau belum ada pengalaman kerja itu kadang masih ini teman ya. Kadang sering ini harapannya dia malah wah aku pengen kerja itu yang sudah join ya. Aku pengen kerja itu yang ada gaji tetapnya itu. Ya sudah lama dia teman ya. Makanya kalau teman-teman rekrut orang yang tahu susahnya cari duit. Ini dari Pak Renaldi teman ya. Waktu kita leader ada ADS leader di klub bunga batu ya. Yang kedua apa? Orang yang pernah merasakan susahnya cari duit. Nah itu. Jadi rekrut orang yang sudah bekerja lah. Seperti itu ya teman ya. Terus nah ini teman-teman rekrut. Nah teman-teman lihat ya. Kalau pengen yang rekrutan itu bagus ya lihat jihamnya, karakter, integritasnya ya. Dia misalnya oh iya, ya besok datang, ternyata dia datang juga ya. Jadi jangan besok datang ternyata enggak. Nanti malah kita sendiri yang terkuras emosinya ya. IQ-nya dengan IQ ya dia kalau misalnya pinter nah itu positif ya. Kemudian apa? High energy. Ya. Meskipun saya ini juga sedikit kalem tapi high energy loh teman-teman ya. Kemudian apa? Achievement, tergerak untuk pencapaian. Ya. Kemudian apa? Money motivated. Jadi termotivasi income ya. Ya. Bukan money oriented ya, motivated ya. Kemudian apa? Faktor lain. Nah ini kalau pengen agent itu pengen kita punya agent yang setara ya. Pasar alaminya bagus. Kemudian apa? Percaya pada produk, keuangannya stabil, kemudian sarjana, latar belakang pekerjaannya bagus, berjiwa wirausaha. Ini ya. Nah ini 5 pertanyaan kunci rekrut teman-teman. Nah makanya kenapa kita perlu approaching teman ya, supaya apa? Kita tahu TOD atau hot button
calon rekrutan kita itu teman-teman. Ya, orang kalau misalnya, oh kak saya ada rekrut yang tadi manajernya hotel itu, oh anti asuransi teman-teman, anti asuransi banget. Tapi akhirnya apa teman? Nah waktu saya gali, oh dia lagi berbunga-bunga dengan pekerjaannya. Ya sudah, teman ya, temannya teman, tapi akhirnya ya kata kita marketing ya, kita deketin supaya akrab. Nah akhirnya akrab ya sudah, saya gali-gali, oh dia lagi happy. Akhirnya waktu itu ada acara apa namanya, BOP yang di CGV itu loh, BOP yang nonton bareng. Aku speakernya juga salah satunya dari sini ya, Pak Franky itu ya, Franky sama C. Teresia di Marvel ya. Nonton ya saya undang, ya karena berkelas ya, dia kan lumayan ya ekonominya, ya saya undang di situ kan. Ternyata setelah acara itu dia komentar apa teman? Gimana bro? Saya tanya kan gimana bro itu? Apa Dino? Kamu liatin tadi speakernya apa? Yang satu punya usaha, punya perusahaan. Yang satu lagi orang tuanya punya pabrik. Dan mereka sukses ya wajar gitu. Dia komentar seperti itu teman. Aku pengen lihat orang yang memang dari bawah kemudian jadi produser akhirnya sukses. Nah itu dia komentar seperti itu. Banyak bro, di produser ada malah yang backgroundnya mantan pembantu rumah tangga loh, akhirnya sukses di produser. Tapi akhirnya apa? Nggak ini. Tapi akhirnya saya posting setelah seminggu ternyata apa? Menyodorkan diri teman-teman. Karena apa? Di kerjaannya lagi ini. Misalnya dia ada konflik lah sama seniornya, makanya akhirnya menyodorkan diri lumayan lah ya. Dan itu akhirnya dari orang yang itu akhirnya tanya-tanya prudensial, akhirnya buka polis juga. Terus closing teman-temannya juga lumayan. Jadi apa teman-teman? Kita harus tahu TOD-nya calon rekrutan kita. Kemudian apa? Hot button, do I like, ini dari PPM ya dulu ya. Maka mereka lapar, istilahnya butuh untuk tambahan income atau income ya. Apakah mereka memiliki komitmen? Nah ini, terus, nah ini teman tadi ya, sorry, ini penting teman-teman ya. Ini kekuatan pikiran kita teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan ada pikiran negatif. Bisa ucapan negatif atau pikiran negatif jangan. Saya orangnya sabar teman, terkenal sabar, bukan saya terkenal sabar. Tapi kalau misalnya ada tim saya negatif, saya itu langsung tegur, langsung ini teman-teman, dilarang, haram gitu ya, biar mereka negatif. Bro, ini laku kok susah. Itu sudah mereka akhirnya, nggak gampang-gampang. Jadi seperti itu ya. Karena apa teman-teman? Serius, kekuatan pikiran kita itu yang menentukan hasil loh teman-teman. Ya makanya tadi di samping saya berpikirlah bahwa prospek dan rekrut itu mudah, maka jalannya akan dimudahkan. Tapi kalau teman-teman dor kok susah dor itu, ya nggak bakalan closing, ya. Berpikir bahwa prospek dan rekrut itu mudah. Apa yang Anda pikirkan itulah yang akan terjadi teman-teman. Nah ini, saya cuma ini aja sih presentasi untuk rekrut ya. Tinggal ini aja kok teman-teman. Gak apa-apa, ini yang jago rekrut. Ini buat yang teman-teman kalau misalnya ini ya, gitu ya. Saya cuma presentasi produk. Ini produknya Prudential seperti ini. Karena juga pasti pakai ahli ya, supaya tahu manfaatnya lengkapnya ya. Seperti ini. Akhirnya apa? Bagus kan produknya Prudential? Bagus ya kalau misalnya kamu ada produk sebagus ini. Kira-kira bisa nabung berapa per bulan? Bisa itu berapa? 1 juta, 2 juta, paling 1 juta sih. Nah ini loh, bro. Karena kali ini aku ngajak kamu tuh jogging Prudential. Nah, ketika kamu nanti info aja loh produk ini ke orang lain, misalnya orang itu ikut, akhirnya kan closing ya. Nah, kamu sekali closing, keuntunganmu apa? Nah, ini satu keuntungan kita sekali closing komisi 5 tahun. Tahun pertama 35, terus tahun pertama dan tahun kedua ada bonus tambahan 12 dan 13,5%. Lumayan kan? Lumayan yo. Lumayan, kebanyakan lumayan. Orang bilang, saya tanya lumayan yo, mereka bilang lumayan. Lumayan ya, lumayan bro. Nah, di Prudential ada bonus yang lebih luar biasa loh, lebih lumayan lagi. Yaitu apa? Bisnis income. Nah, kita nanti apa? Ada jenjang karir. Agent nanti bisa naik jadi AAD, bisa naik lagi jadi AD, Agency Director. Agent, Associate Agent Director dan Agent Director.
Nah, ketika kamu agent, agent, kamu misalnya posisi agent, kamu ngajak teman jadi agent, nah mereka dapat income, kamu dapat royalti 6,7%. Sorry, ini buat 10 tuh ya, 6,7% ya. Dari komisi, dari produksi 2%, ya 2%. 2% bagi 30, 6,7. Nah, tapi kalau kamu AAD, royaltimu, kalau orang misalnya dibilang off-riding mungkin kurang tahu ya, tapi saya bilang royalti ya, royalti atau off-ridingmu 75%, lumayan kan? Lumayan kan? Kalau AD 110%, itu. Jadi kita kamu nanti dibagi 2, 110 berarti 70 plus 40 ya. 70 plus 40 loh. Kalau misalnya apa? AD ya, itu. Jadi 21% dari API ya. Agentmu dapat 30%, kamu dapat 21%. Lumayan ya, itu. Ya kadang sometimes ya tunjukkan CPS juga gitu. Akhirnya lu Yus mau join itu teman-teman. Nah saya waktu itu 2014 aja loh teman, modal masih motor loh teman-teman. Tapi bisa rekrut sampai 79 agent loh waktu itu. Ya, padahal modal motor. Kadang orang kalau sekarang misalnya ada teman saya, tim saya yang bro, tapi kamu kan enak aja naik mobil, jadi orang rekrut lebih trust lebih percaya. Ya sudah, kamu janjinya di mana, di media atau di mall, tinggal rekrut aja. Kalau misalnya kamu jelasin produknya pede, yakin, orang pasti interest kok gitu. Loh gak apa-apa nanti guru strength misalnya tunjukkan edifikasi leadermu. Oh ini sudah ini, nanti kenalin aku gak apa-apa. Oh iya. Seperti itu. Nah ini kalimat kunci rekrut. Kalau saya pribadi ya, kalau rekrut pegawai. Jadi saya simple kok teman-teman. Kalau sekarang, kalau dulu kan prosedural gitu ya. Kalau sekarang santai teman-teman. Ya, jadi misalnya ketemu kontak teman lama, bro, kamu gimana kerjaan lancar tuh? Kamu nggak pengen kerja sampingan lah? Kerja sampingan ya, kerja sampingan tak? Lumayan loh. Buat apa? Buat penghasilan tambahan loh. Waktu kerjanya fleksibel, gak ganggu kerjaan utamamu. Seperti itu. Saya bilang tiga pertama ini sih. Tiga pertama. Loh ya apa itu di sistemnya? Lalu ketemu, saya jelasin detailnya. Itu sangat simpel kok rekrut sekarang teman-teman. Apalagi saya ada Proofos ya, langsung kemarin masukkan Proofos kan KTP aja pertama, baru nanti setelah MFJ baru kan nanti perlu buku rekeningnya dia sama foto gitu kan. Itu simpel. Jadi bro, kamu gak mau kerja sampingan, lumayan buat penghasilan tambahan, waktu kerjanya fleksibel, gak ganggu waktu kerja utama, seperti itu. Nah, untuk rekrut bina tim itu harus sabar teman-teman ya. Harus sabar. Ya kadang kita harus jangan dari sudut pandang kita harus lihat sudut pandang agent kita. Nah, ini ada quote yang bagus sih saya tulis. Tulus tak selamanya mulus, tapi akhirnya akan jadi bagus. Nah, kita harus tulus teman-teman ya. Kalau misalnya rekrut jangan pamrih ya. Kalau kita tulus ya, lakukan yang terbaik, pasti kita tulus. Seperti itu. Nah, ini tim saya biasanya kalau tim ya rekrut aja, ikut sistem bareng-bareng. Ayo ikut ini loh, bagus itu ya. Kadang agent kan males. Kalau misalnya orang yang part time loh, tapi aku nggak mau lo ikut training itu, nggak ada waktu. Oh iya nggak apa-apa ini aja nggak apa-apa. Maksudnya kita bersekutu dulu. Baru tetap nanti kalau misalnya ada kamu closing lo, kamu namamu muncul lo nanti. Jadi kamu harus datang supaya dapat angpau gitu. Akhirnya datang. Tapi datang lebih awal, akhirnya dapat dia pasti sempat dengar speaker kan. Karena kalau misalnya kita yang ngomongin, kadang mereka belum ini. Tapi ketika speaker orang lain yang ini, dia mungkin ada yang mungkin kesamaan, akhirnya oh iya dunia betul ya dunia itu teman-teman. Saya ada AAD saya waktu itu join Prudential itu masih 2 syarat untuk saya. Dia backgroundnya Bang Jatim. Bro, yang ngajak join aku Prudential bukan cuma kamu, temannya istriku, tetanggaku, dan satu lagi siapa itu? 3 orang plus 4 kamu. Nah, aku mau join sama kamu karena tak lihat kamu kayaknya orangnya serius. Nah, tapi aku punya 2 syarat bro. Satu, apa teman-teman?
nggak mau ikut training. Aku punya anak kecil, kayaknya aku nggak bisa ikut training loh ya. Oh gampang, nanti privat sama aku, gaya privat dulu ya. Dikasih kemudahan dulu, baru nanti diarahkan, tapi arahkannya yang halus ya. Terus saat yang kedua apa? Aku nggak pengen cuma kamu yang sukses, kamu harus bantu aku untuk sukses. Oh pasti bro, karena di sini sistemnya itu seperti itu, saling support satu sama lain. Ya wis deal. Join akhirnya teman-teman. Nah dia akhirnya apa teman-teman? Ya sudah, kalau closing ketemu saya ini aku harus closing. Ya itu akhirnya apa? Ketemuan. Ya kan saya juga seminggu 3 kali kan ke kantor ya. Jadi apa namanya? Bantu Saprika gitu. Waktu itu masih SPAJ manual. Akhirnya apa? Ya dari situ dia closing kan. Kita coba baik-baik ngomong. Kadang kan orang kan ini apa? Orang satu Ludin itu siapa itu agenmu? Kok gak pernah kelihatan yang mana gitu. Nah itu kita omongin ke dia. Bro, kamu dicari orang-orang kantor lu. Masih namamu kok muncul tapi kamu kok gak tahu. Masih yang gimana itu? Bro kamu besok datang ya waktu entry. Gak apa-apa. Datang bentar gak apa-apa waktu power day. Datang bentar gak apa-apa, nanti kamu dapat angpau soalnya. Itu. Nah datang bentar ya sudah duduk. Kalau orang sudah duduk lihat seperti ini kan banyak orang, masa mau pulang, ya kan pasti dia ada sungkan, ya udah akhirnya ikut lah itu. Tapi waktu itu di situ dia akhirnya ikut, dapat sesuatu, baru akhirnya dia tiap Senin waktu itu akhirnya ikut, gitu. Dan dia akhirnya ya luar biasa, jadi waktu itu 2016 ya, agent 2017 tuh promosi, terus sekarang juga jadi top leader kantor saya. Coaching personal itu juga perlu ya, saya satu persatu kadang ada waktu kamu ketemu ya coaching personal, masalah untuk bisnis prudential ya, join field work itu ya, itu saya lakukan. Kemudian canvassing bareng juga. Nah ini juga kemarin tim saya itu bikin spesial kelas ya. Nah ini ada ya kayak kelas yang gabungan tuh ya, yang di SK itu ya. Kemudian kemarin saya bikin spesial kelas dan baru aja kemarin kita acara evaluasinya Sabtu Minggu. Gak harus keluar kota ya, ke Surabaya aja, tapi ya yang penting seru, bisa renang-renang bareng juga ya, evaluasi. Dan akhirnya apa teman ya, lumayan dari hasil kemarin itu produksinya lumayan. Bikin acara spesial kelas itu ya, karena ada kita kontrol juga, ada punishment dan reward juga ya. Kemudian Pak, canvassing bareng juga, meeting unit, POP. Nah ini juga yang sering tim saya lakukan, group selling ya, bulan pada 2 bulan sekali ya, itu group selling pasti. Apa kan kemudian ada subsidi dari pusat kan, ya kita pakai uang kita dulu kan, nanti kita reimburse, goal setting, nah ini outing ribuan bareng itu sih. Nah kunci sukses di Beautiful Desa ini 2R teman-teman, ini dari Pak Ray teman ya. Apa teman-teman? Rekrut dan relationship ya, untuk bisnisnya ya teman ya. Kalau teman-teman butuh income saat ini ya teman-teman selling teman-teman. Kalau misalnya teman-teman butuh income saat ini, teman-teman rekrut ya salah, karena rekrut itu butuh waktu. Istilahnya untuk mereka closing itu butuh waktu sampai mereka closing start itu ya. Tapi kalau untuk bisnis jangka panjang, teman-teman rekrut teman-teman ya, rekrut dan apa, make relationship. Jadi anggap kayak keluarga sendiri. Saya kayak sama tim saya kayak keluarga. Yang muda ya jadi adik saya, yang lebih tua ya kakak saya ya, seperti itu. Nah oke, sekian sharing saya. Salam sukses. Terima kasih banyak ya. Nah, mungkin barangkali ada yang